Oke Bang Cek, beberapa waktu yang lalu kan Mas Denny kan melihat dan meneropong kondisi rumah tangga Baim dan Paula. Memang ada masalah dan ternyata benar kalau teropong dari Mas Denny ini benar saat itu dengan fakta Baimong telah gugat cerai Paula di PA Jakarta Selatan sendiri. Nah ini Em, seperti apa nih Bang? Pertama, saya sebenarnya ingin meminta maaf juga karena yang saya terawang kemarin itu betul ada masalah, tapi saya mengatakan bahwa mereka ini akan tetap bersama dan itu harapan dari saya. Karena untuk hal-hal yang buruk saya berharap ya ramalan yang terjadi itu salah, atau yang terjadi adalah hal-hal yang lebih positif, di mana di sini harapan saya Mbak Im itu nggak terus menggugat perceraian. Dan harapan saya kalaupun ini menggugat, sebenarnya saya sangat ingin berharap mereka berdua ini nggak bercerai. Itu sih yang saya harapkan. Jadi kalau kemarin mungkin ada yang mengatakan bahwa saya melihat permasalahan ini dan mereka akan berpisah, mungkin itu berita yang keliru. Saya kemarin selalu mengatakan bahwa mereka ini akan bersama karena itu harapan saya. Saya memang jujur nggak mengatakan sesungguhnya dari kartu yang saya lihat karena saya masih memiliki harapan. Karena Baim ini seperti setelah Raffi Ahmad itu ya keluarga yang harmonis, yang prianya ini berbakat, wanitanya juga luar biasa, memiliki anak-anak yang juga saya melihat mereka masa depannya juga cerah, di keluarga yang sangat luar biasa. Harapan saya sih ini nggak terjadi beneran seperti itu. Nah kalau dilihat dari kartu tarot, apakah sejak gonjang-ganjing rumah tangga mulai mencuat hingga akhirnya Baim Wong putuskan untuk gugat cerai terlalu panas dan komunikasi mandek, Mas Den? Oke, kalau dibicarakan komunikasi komunikasi mandek, coba kita lihat ya. Sebenarnya kan awak media ini sudah mulai mencium gelagat tersebut, tapi tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya Baim membuka versinya dia. Dan kita di sini, harapan saya di sini adalah publik tidak juga 100% langsung percaya, tapi masih percaya ya pengakuan dari Baim Bong. Pengakuan itu memang ya kita percaya dia membicarakan seperti itu. Apakah itu fakta? Kita perlu pembuktian. Dan kita juga kedua perlu klarifikasi dari pihak Paula Verhoeven juga. Karena satu, ini kan klarifikasi satu pihak. Dan mengapa dibilang diduga? Karena belum ada bukti bahwa hal tersebut memang terjadi. Tapi sebenarnya kalau saya bilang di sini memanas ya sebenarnya karena tidak ada klarifikasi selama ini dan baru sekarang ini. Awak media juga mencoba mencari tahu, tidak mendapatkan. Bahkan di terakhir kali Baim ini kan berkarya dengan menyutradari, memproduseri film Lembayung kemarin itu. Paula juga sekali lagi tidak hadir di sana. Tapi Paula di sini ikut bermain. Dan kita melihat bahwa di video di film itu Paula belum berhijab juga. Nah, jadi kalau boleh saya katakan sebenarnya ini memang disembunyikan. Kalau dibicarakan ini memang sudah lama, betul ini sudah lama. Tapi kembali kalau menurut saya, yuk kita berikan apresiasi. Baim mengatakan hal itu tadi, tapi kita berikan kesempatan kepada Paula untuk memberikan versinya juga. Tapi Mas Den ngelihatnya tandanya ini adalah ketika Baim Wong tidak mengetahui kalau Paula umroh dan eh, tanpa seizin Baim Wong sendiri, Bang. Sebenarnya sih, ya itu salah satu ini ya, petunjuk yang mungkin bisa kita katakan seperti itu. Tapi kalau sampai nggak tahu beneran sepertinya juga enggak ya. Tapi mungkin kalau nggak izin ya iya itu tadi. Dan itu pun sempat jadi polemik di antara para netizen bahwa istri kalau mau pergi kan harus izin ke suami begitu. Tapi kembali lagi di sini, saya kemarin masih sangat berharap bahwa ini satu hal yang tidak benar dan mereka memiliki keluarga ini masih bisa dipertahankan. Cuman memang saya melihat juga bahwa ya dalam hal ini orang itu menganggap The Magician ini, Baim Wong itu bisa melakukan apa saja, dalam artian mereka aja sampai detik akhirnya Baim sekarang pun ini mengakui bahwa yang terjadi itu betul. Orang masih ada yang menganggap bahwa ini jangan-jangan prank atau pura-pura seperti itu. Dan ini nggak bisa disalahkan karena memang reputasi Baim yang pernah ya meniti karir dengan satu genre seperti itu. Mas Den ngelihat ini kan dibilang kalau waktunya kan 1 tahun. Nah ini 1 tahun ini eh, proses juga apakah bisa balik baikan atau seperti apa atau menunggu waktu aja untuk berbicara atau seperti apa sih Mas Den?
Kalau dilihat dari apa yang kemarin terjadi ya, putus komunikasi dan semua, sepertinya kalau dari pihak Baim ini sepertinya nggak mau untuk melanjutkan, apalagi dengan talak yang ada itu tadi. Kartu pun menunjukkan indikasi demikian. Nah, kalau dari Paula, sepertinya Paula di sini lebih mengikuti ya Baim ini akan seperti apa, kedepannya bagaimana. Cuman memang jadi sebuah catatan di sini yang sangat saya sayangkan adalah Baim di sini itu membuka alasannya, dan saya sih ya ini haknya Baim. Kedua juga saya menghargai karena saya nggak dalam posisi Baim sehingga saya mungkin nggak tahu kondisi emosionalnya seperti apa. Cuman seharusnya ini nggak dibuka secara belatan ya, secara jelas seperti ini, karena saya kebayang nanti anak-anaknya akan seperti apa saat mereka dewasa, karena konten ini akan terus ada sampai mungkin usia mereka 20, 21, 22 tahun nanti. Itulah yang kalau saya pikir seharusnya hal-hal semacam ini itu diselesaikan secara senyap di pengadilan. Tapi ini sebuah pilihan, dan saya pikir ya kembali ini hak, dan saya nggak dalam posisi untuk bisa menjudge karena saya nggak mengalami hal itu. Apakah selama proses gugatan cerai berlangsung ke depannya Mbak Im Wong akan berubah pikiran untuk mencabut gugatannya, Mas? Apakah kesempatannya ada atau tidak? So far kalau sampai hari ini belum ada. Tapi kalau melihat ini sebenarnya kemungkinan itu bisa saja ada walaupun sangat kecil. Tapi yang saya lihat saat Baim di sini terlihat emosional, saya pun juga kayaknya agak mungkin saja bisa saja Baim itu sebenarnya nggak mau mengungkap penyebabnya apa. Tapi tiba-tiba last minute dia mungkin saja pengen mengungkapkan itu tadi. Dan apa yang dilakukan ini ya kita menghargai bahwa ini adalah hak dia untuk menunjukkan apa yang memang terjadi versinya Baim. Tapi kembali lagi sebenarnya sangat-sangat ditunggu saat ini itu adalah penjelasan dari Paula Verhoeven tentang apa yang terjadi. Dan kalaupun seandainya pun itu adalah hal yang memang terjadi, ya saya pikir kalau seandainya memang terjadi dan sudah selesai, apakah ini kesalahan yang memang akhirnya diakui dan terus kemudian ada permintaan maaf atau ada untuk tidak menganggap ini jadi satu hal yang panjang lagi, saya pikir baru itu akan ada kemungkinan mereka akan bersama. Tapi jika tidak, ya ini mungkin akan berakhir dengan ya sudah perpisahan saja. Apa yang mungkin Baim berubah pikiran di menit-menit terakhir kalau misalnya? Saya pikir anak ya, anak, karena Baim pasti masih sangat menyayangi kedua anaknya. Dan kita tahu bahwa mungkin bisa saja nanti di masa mendatang itu mereka akan bisa rujuk kembali sebenarnya. Tapi untuk saat ini dengan Baim mengatakan bahwa ada perceraian, ada dugaan perselingkuhan di sini, yang saya takut Baim di sini berusaha ingin menempatkan bahwa saya melakukan ini karena alasan itu, karena ya, yang saya takutkan semoga ini tidak terjadi ya, perebutan hak asuh anak. Harapan saya sih kalau ini terjadi ya hak asuh anak tetap pada Paula karena anak-anak ini masih kecil. Tapi ya mengingat bahwa move yang dipilih Baim seperti ini nggak terlalu susah untuk melihat indikasi bahwa arahnya jangan-jangan takutnya nanti ada perebutan hak asuh anak di sana. Tapi kembali ini keputusan yang diambil dan kita hormati Baim sebagai kepala rumah tangga. Tapi kembali lagi sangat disayangkan kalau ternyata ini terus kemudian diumumkan dan anak-anaknya nanti saat dewasa terpaksa harus melihat ya pengumuman ini. Mas Den, apa ada memicu mungkin Baim sampai ungkapin ini semua? Apa ada pemicunya? Kalau seandainya benar dia awalnya nggak mau mengungkap terus kemudian ingin mengungkap, ya satu itu tadi kemungkinan perebutan hak asuh anak. Kedua ya mungkin saat dia ada di depan awak media ini tadi bisa saja seperti itu. Tapi saya tetap melihat ada sebuah pertimbangan sebenarnya Baim nggak ingin mengungkap ini di situ tadi. Dan ya seharusnya ini sesuatu yang bisa diatur dengan lebih rapih lagi agar ya nggak Baim terlihat emosional itu satu hal. Saat dia mengatakan alasannya itu perselingkuhan, itu penuduhan yang sangat serius, dan benar atau tidak itu kita belum tahu. Tapi sampai detik ini jika tidak ada jawaban dari pihak Paula, maka saya pikir kasihan anak-anaknya di sini. Dan saya pikir seharusnya ini semua bisa disiapkan lebih awal. Secara ya ini opini saya pribadi di sini melihat Baim konversi pers pakai t-shirt
gambarkan lembayu gitu seperti itu. Jadi kalau saya pikir seharusnya dia bisa menyiapkan ini dengan lebih siap dulu untuk dia bicara di depan itu dan mempertimbangkan semua hal yang memang harusnya dikatakan, kira-kira begitu ya. Tapi kembali ya di sini saya bukan Mbak Im Wong, saya nggak mengalami apa yang dialami. Mudah bagi saya mengatakan hal ini dan ya semoga yang terbaik lah untuk Mbak Im ya di sini. Mas Rin ngelihat lalu bagaimana dengan reaksi Paula dengan gugatan cerai Mbak Imong? Apakah tidak kaget atau seperti apa sih? Saya kira saya melihat Paula di sini itu mungkin akan satu ya menghormati ya, apa yang dilakukan. Kedua kalau saya pikir Paula di sini kan memang lebih banyak diam ya. Dan kalau dibilang betul atau tidak kita tidak tahu, tapi bisa saja dengan apa yang dilakukan Paula dengan kemudian dia berhijab dan hal-hal yang terus kemudian akhirnya dilakukan itu sebenarnya mungkin ada sebuah upaya untuk dia mengalah dan harapannya bisa hal ini tuh bisa ditunda untuk tidak terjadi seperti itu. Tapi mungkin yang terjadi berikutnya adalah hal yang ya kita lihat tadi sore dan ini sangat disesalkan ini harus terjadi, sehingga kalau boleh dikatakan ya apa yang sekarang ini terjadi mungkin ya untuk sementara waktu ini akan diikuti, karena kalau dibilang ya seandainya ini adalah tarian ya Paula akan ikut tariannya Mbak Imbong ya, ikut aja karena dia memulai diikuti dulu semuanya lah. Nah kita belum tahu nih Paula akan diwakili oleh pengacara siapa, karena itu juga akan menentukan move Paula yang berikutnya. Oke, terakhir Mas De, lalu apakah rumah tangga mereka akan berakhir? Saya tetap melihat ada kembalinya mereka, tapi nggak dalam waktu dekat. Dan artinya itu mungkin akan benar ada perceraian di waktu dekat ini tadi. Yang pasti kalau mereka ingin kembali, mereka harus berpisah dulu. Karena kalau dalam kondisi sekarang ini dipaksakan terus, saya sih tidak melihat ada satu opportunity yang baik, karena yang satu pasti akan tetap mengungkit hal ini dan ini akan jadi satu, kalau saya pikir itu nggak kayak ibaratnya orang makan itu makanannya ini harus diselesaikan, cuci di piringnya dicuci terus makan baru lagi seperti itu. Dengan kondisi yang sekarang ini rasanya akan bercampur. Dan ini kalau saya kira nggak akan adil buat semua, terutama anak-anaknya. Tapi harapan saya sih di sini ya ada penjelasan. Kalaupun ternyata memang perselingkuhan itu ada, ya mohon diberikan buktinya. Karena saya pikir dengan Mbak Im mengatakan bahwa ada dugaan perselingkuhan, berhenti sampai di titik itu saja sangat berita ini kan jadi liar sekali nantinya. Jadi kalau saya ditanya di sini sih, kalau ya dengan mudah ya karena saya nggak mengalami, seharusnya Mbak Im nggak mengatakan hal itu tadi. Tapi menunggu sampai titik dimana kalau memang itu betul ya disampaikan dengan sebuah bukti, dan kalaupun ternyata tidak ya sebaiknya itu senyap saja dan dibicarakan di pengadilan. Saya pikir sebagai public figure nggak harus semuanya diungkapkan di depan publik. Tapi yang terbaik dan semoga untuk Keanu dan siapa namanya? Kenzo. Ya, untuk Keanu dan Kenzo, semoga di masa depan mungkin itu kapan keluarga mereka ini akan bersama lagi dan ya mereka akan tetap tumbuh bersama kedua orang tua kandung yang disayang.